Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita memuji dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita hadir bersama, baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah di subuh yang keempat dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya pada subuh hari ini menyampaikan ceramah tentang zakat, infak, dan sedekah. Kenapa zakat, infak, sedekah diceramahkan awal? Dan mestinya memang awal, bukan akhir. Rata-rata dulu-dulu, ini yang sekarang kita rubah, sampaikan kembali. Rata-rata ceramah tentang zakat itu menjelang Idul Fitri. Dia sudah ceramahkan 7 hari sebelum Idul Fitri, malam ke-20 ke atas. Ceramah tentang manfaat infak, manfaat sedekah, ancaman yang tidak zakat, tapi tidak berguna ceramahnya karena lagu sunyasin minuita. Jadi perlu diingatkan di awal. Yang kedua, ada yang keliru tentang zakat dan Ramadan. Rata-rata orang nanti bayar zakat harta, keluarkan zakat hartanya kalau Ramadan, padahal tina hubungan nasakka barang-barangnya siagam bulan Ramadhan. Yang berkaitan dengan bulan Ramadan hanya zakat fitrah atau zakat fitri. Siapa yang hidup di bulan Ramadan sampai selesai buka pada malam terakhir, pada hari terakhir, pun nalalappa samutawa muko natalla sainja pandebangia, itulah yang wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau hari ke-10 Ramadan meninggal, tidak bayar zakat fitrah. Hari ke-29 sebelum buka meninggal, tidak bayar zakat fitrah. Jadi yang wajib bayar zakat fitrah yang hidup sampai selesai Ramadan. Cuma boleh membayar zakat fitrah lebih awal pada hari pertama Ramadan. Tapi kalau baru malam pertama Ramadan, sepakat seluruh ulama tidak sah zakat fitrahnya. Jadi belum puasa, belum sah. Tapi kalau sudah puasa hari pertama boleh bayar. Tapi kalau meninggal sebelum hari terakhir boleh diambil kembali zakat fitrahnya. Lalu zakat mal, ini
yang rata-rata orang bayar Ramadan, padahal sekali lagi tina hubunganna Pak. Zakat harta atau zakat mal itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama jatuh tempo, bahasa agamanya haul. Yang kedua jumlah minimal, bahasa agamanya nisab. Haul pun nakkale pumosi tahu ni balakin nila pumbarang doe bulaing ternak jari pun nasi tahu mau dibalaki kena haul nireke isen jumlahnya. Kalau jumlahnya sudah cukup nisab, barulah bersyarat keluar zakatnya. Biar 1 tahun uangku di bank, tapi belum sampai nisab, tidak bayar zakat. Biar tong sudah sampai nisab, tapi belum cukup 1 tahun, juga tidak bayar zakat. Ini emas dan tabungan perak. Jadi kalau bapak punya saldo di rekening 100 juta rupiah, kapan itu? Tanggal 3 Sya'ban, bulan lagi nih, 3 Sya'ban tahun lalu. Maka setiap ketemu tanggal 3 Sya'ban, kenapa tanggal 3? Karena tanggal 3 Sya'ban cukup nisabnya. Maka itulah tanggal haulnya kita berlaku selamanya. Jadi masing-masing orang beda-beda bayar zakat hartanya. Tanggal berapa naganna nisab? Berapa nisabnya? 85 gram emas. Makanya punna rupiah naik naungi Pak, tergantung harga emas. Sekarang ini harga emas 950 ribuan, berarti kurang lebih 81.500.000 rupiah. Jadi kalau ada isi tabungan tak 81.500.000, coba ingat-ingat kapan nak cukup begitu. Kayaknya 3 tahun itu pernah ada uangku 100 juta. Berarti sudah 3 tahun kita berhitung haul. Tapi sejak itu tena nalek balak diri 50 juta, tidak bayar zakat. Setiap ketemu tanggal. Dan tidak perlu dihitung Pak naik turunnya dalam perjalanan. Ya, kenapa orang bayar di Ramadan? Rata-rata hitung zakatnya, haulnya Ramadan. Taruhlah memang Ramadan kita hitung. Maka sekarang cek saldonya. Uang saya 100 juta, zakatnya 2.500.000 rupiah. Tapi sudah dikeluarkan tahun lalu. Setiap tahun itu zakat dikeluarkan kalau setiap jatuh temponya lebih dari 85 gram emas. Jadi bukan dikeluarkan sekali setahun, Pak. Yang sekali seumur hidup itu KTP. Kalau zakat bukan sekali seumur hidup, Pak, setiap tahun. Jari punna niat duit kuku deposito 5 juta, maka tahun depan misalnya mulai Ramadan saya simpan 500 juta. Ramadan tahun depan cek saldonya 502 juta. Maka 502 juta keluar 2,5%. Kalau 502 juta berarti 12.505.000 keluar zakatnya. Ketemu Ramadan cek lagi. Kalau jumlahnya 600 juta keluar lagi zakatnya 2,5% dari 600 juta.
Tahun depannya cek saldo pada tanggal yang sama, tanggal Hijriah, 300 juta mami karena Malia Oto. Maka 2,5% dari 300 juta. Tanpa menghitung naik turun dalam perjalanan. Misalnya jatuh tempo hartaku, ya diam dulu nak di belakang. Jatuh tempo hartaku tanggal 5 Ramadan besok. Hari ini saldoku di bank 200 juta. Tapi sebentar sore saya beli motor NMAX Tallu 100 juta. Besok saldoku tinggal 100 juta. Maka yang bayar zakatnya 2,5 juta. Karena 100 juta mami saldo pada jatuh temponya. Padahal kemarin pindah kurang 1 juta. Atau sebaliknya, jatuh tempo atau haul hartaku 5 Ramadan besok. Hari ini saya cek saldo 200 juta. Ada yang telepon, laku itu tanah apa? Saya bayar sekarang 200 juta. Maka besok saldo 400 juta. Zakatnya 400 juta. Dari 2,5% dari 400 berarti 10 juta. Padahal baru di satu hari tambahnya 200. Jadi naik turun dalam perjalanan tidak berpengaruh, yang dihitung jatuh temponya. Berarti bisa orang menghindar bayar zakat. Contohnya hari ini 200, jatuh tempo besok melihat enggak apa-apa 150 juta. Besok 50 juta lagi. Tidak kena zakat karena kurang bisa. Boleh tidak bayar zakat kalau tidak sampai nisabnya, meskipun baru 1 hari yang lalu dia keluarkan. Tapi nasi karena Allah akan hukum kita. Pak Lurah lagi nasi lagi cakap banyak, tak apalagi karena Allah berani main-main sama Allah, nanti beranta dengan paksa. PP, Yene, Tapela, Diluka, Balagaring, macam-macam caranya Allah kalau kita mau kalasi dengan zakat. Jadi hitung baik-baik zakat. Ini untuk harta yang tersimpan dan produktif. Yang mana itu produktif? Mulai kapan-kapan bisa dijual dan naik terus harganya. Tidak pernah kurasa emas turun. Saya semester 1 IAIN tahun 91, harga emas itu 20.000 per gram. Jadi punanya 291, kalah di Montone minggu kan 5 gram. Sekarang pun 91 cukup bolu 5 kayu Pak. Bayangkan. Jadi naik terus. Sekarang 4.500.000 kalau 5 gram. Jadi uang 4.500.000 hari ini 2023 sama dengan nilainya 100.000 tahun 91. Begitu kalau emas naik terus. Yang kedua, tabungan yang disimpan di bank atau di rumah. Bagaimana kalau sawah, rumah, mobil, empang tidak bayar zakat karena tidak produktif. Jadi mana pun 5 miliar balina balata tidak ada zakatnya kecuali produktif nih pas sewanya. Maka sewanya yang keluar zakatnya kalau cukup nisabnya. Mobil kalau tidak direntalkan tidak ada zakatnya, tapi kalau direntalkan keluar zakatnya, namanya zakat perdagangan. Sawah pun tidak dilamuni tidak keluar zakatnya, tapi kalau ditanami ada zakatnya, namanya zakat pertanian. Jadi zakat pertanian. Kemudian ada lagi Pak, namanya zakat penghasilan. Ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya penghasilan tetap, gaji
baik pegawai negeri maupun pegawai luar negeri. Jadi jangan dibilang pegawai swasta supaya intelijensinya. Di mana kerja pegawai luar negeri? Itu menurut fatwa Majelis Ulama dikeluarkan langsung kalau cukup nisabnya dari penghasilan kotornya. Kalau dikalkulasi 1 tahun harga emas 81.500.000 Pak, kalau 85 gram. Kalau gaji tak dalam 1 tahun minimal 81.500.000, kalau dibagi 12 kurang lebih 6.800.000. Jadi kalau ada yang penghasilannya gajinya 6.800.000 sebulan untuk hari ini tahun ini, maka keluar zakatnya 2,5% setiap terima upah. Jadi bukan ditunggu 1 tahun, setiap terima upah dan bruto kotor, bukan setelah dikeluarkan cicilannya. Kalau sudah dikeluarkan cicilan ini, beli ikan ini, tidak bayar zakat. Kan ada yang tanya, yang dikeluarkan Pak bersih atau kotor? Dibersih. Kalau sudah bersih, untuk apa lagi dibersihkan? Nah, rata-rata pegawai negeri bersih, bukan lagi bersih, ciptanya mantap. Gajinya rata-rata 7 koma, tanggal 7 sudah koma ini. Jadi kalau menunggu bersihnya baru bayar zakat, lagi sakas sangin tamat. Makanya kita ini kan petani di kota. Petani di kota itu setiap bulan terima gaji. Petani di kampung kan Papa, Palaga, Pangkalinara, Jenetalasa itu 2 kali di 1 tahun panen. Setiap panen benar kata keluar zakatnya. Kalau kita setiap bulan panen, tapi jarang keluar zakatnya. Kicini Pak, pensiunan petani kampung, petani toje dengan pensiunan petani kota, mana lebih sehat kalau sama umurnya? 70 tahun pensiunan PNS dengan 70 tahun mantan pajawara, lebih sehat pajawara karena setiap sudah panen keluar zakatnya. Jadi kalau mau sehat para PNS atau pensiunan, keluar zakat. Customer yang nanti yang masih aktif, punair pensiun nanti sehat, keluar setiap panen 2,5% dari penghasilan kotornya. Kalau tahun ini karena emas 950.000, berarti 6.800.000. Kalau begitu, guru atau tenaga pendidik guru yang gajinya sudah 3,5 juta wajib bayar zakat setiap terima gaji. Kenapa 3,5 juta? Karena profesinya juga 3,5 juta, berarti sudah 7 juta. 3,4 juta lebih itu sudah bayar zakat, karena yang dihitung adalah penghasilan, bukan gaji pokok, penghasilan. Jadi semua yang kita dapat yang rutin, gaji setiap bulan, profesi setiap 3 bulan atau 6 bulan, tapi rutin, maka itu dibagi. Oh, per bulan saya dengan profesi 7 juta, maka setiap terima kasih keluar zakatnya 2,5% dari 7 juta atau 175.000 rupiah. Bagaimana dengan profesi yang tidak tetap penghasilannya? Kontraktor setiap selesai proyeknya, kalau cukup nisabnya keluar. Selesai proyek, untungnya 70 juta, tidak keluar zakat. Untungnya 100 juta, keluar zakatnya karena lebih dari nisab. Tapi yang tidak cukup nisabnya itu dihitung di akhir tahun, sama dengan tabungan.
berapa saldonya di setiap tahun atau haulnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya emas di belakang, hati-hati. Kemudian kedua dari terakhir, pembagian zakat. Ini juga perlu diingatkan ini, terutama tukang bagi. Tukang bagi itu bahasa Arabnya amil. Amil itu dibagi zakat, tidak boleh bikin-bikin, Pak, karena Al-Quran jelaskan, innamas sadaqah, sesungguhnya zakat itu. Jadi kata sedekah itu dalam ayat ini adalah sedekah wajib, zakat. Lil fuqara, hanya untuk orang fakir. Wal masakin, orang miskin. Wal amilina 'alaiha, petugas zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang masih perlu dibujuk hatinya. Wa firriqah, para budak. Wal gharimin, orang berhutang. Wa fi sabilillah, pejuang di jalan Allah. Wa banis sabil, musafir. Cuma ada 8. Tidak boleh wal mimbari, tidak boleh untuk beli mimbar. Wal karpeti, wal listriki, wal temboki, apalagi wal ketua yayasan ini. Tidak bisa. Jangan uang zakat dipakai bangun masjid. Itu kita nanti di hari kemudian dihukum berat. Kata Allah, kau berani tambah ayatku, kau berani rubah Al-Quran, cuma dilarang kelompok. Jadi jangan zakat fitrah dibagi kepada orang-orang miskin, baru zakat harta dipakai bangun masjid. Tidak boleh. Zakat harta juga untuk 8 kelompok. Jadi jangan pakai bangun masjid. Kalau ada yang merasa pernah ada uang zakat masuk masjid sampai lima, daripada di balung-balung kiri di bawah. Berarti ini tidak main-main ini. Kecuali jangan ada yang bilang-bilang penceramahnya aman kita. Tapi kalau sudah didengar dan kita sanggup payah kembalikan. Dan ini yang masih banyak terjadi. Alhamdulillah Ustaz, saya Ramadan ini kita kerja masjid karena banyak zakat maut dan kumpul. Jamaah juga kadang-kadang tidak tahu bedakan mana zakat, mana infak. Sudah kita hitung hartanya 200 juta, zakatnya 5 juta. Daerah masih ketabe untuk masjid 5 juta, padahal dia zakat. Tidak ada bilang sama pengurus. Jadi kalau ada yang bawa uang di atas 5 jutaan, tanya kita, atau di atas 2.500.000. Karena kalau di bawah 2.500.000 berarti bukan zakat. Kalau di atas 2,5 juta tanya zakat atau infak biasa. Kalau dia bilang zakat, kasih petugas zakat, kasih pengurus yang mengurusi zakat, namanya amin. Karena pembagiannya hanya 8. Fakir, siapa itu fakir? Orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa dan tidak bisa bekerja apa-apa. Kira-kira bahasa Indonesianya ini sokau atau kasiasi pupus, itu namanya fakir. Yang kedua miskin, ada dia apa-apanya tapi tidak nagana. Aku lagi jama tapi tidak nagana, pandang miskin. Nah kadang-kadang juga Habib tidak memisahkan ini. Dia bilang ini untuk fakir miskin, bukan untuk fakir miskin, untuk fakir dan miskin. Jadi fakir miskin itu 2 kelompok, jangan digabung satu. Yang kedua amil. Amil ini yang memang bertugas mengurusi zakat. Gajinya sudah ditentukan 1/8 atau 12,5% dari semua yang terkumpul, mau zakat fitrah atau zakat mal. Yang ketiga, yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf ini orang, salah satunya orang yang baru masuk Islam. Ini juga banyak salah paham. Mu'allaf itu Ustaz. Saya bilang, kapan dia masuk Islam? Dia bilang tahun 75. Bukan mu'allaf.
Totera semua agama. Ini yang baru, yang kalau tidak dibantu dengan zakat bisa pulang kembali ke agamanya. Tapi kalau mintu itu rini, ada mintu rini mana di tidak mau dari agama, tidak perlu lagi bantu. Jadi mualaf itu untuk menjaga. Dulu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, preman-preman yang suka ganggu orang Islam dan dia kafir itu dianggap mualaf. Jadi ada orang-orang kafir yang suka ganggu Islam itu dikasih zakat fitrah, zakat harta setiap pembagian supaya dia tidak ganggu agama. Begitu masuk Umar bin Khattab jadi khalifah, mualaf ini dihapus. Tidak ada pembagian untuk mualaf. Melapor dia bilang, tapi itu nanti negara kita bilang Umar, kurek di gunung dan negara. Jadi kalau amilnya kuat, tidak perlu ada mualaf. Islam, orang yang dulu pada masa Abu Bakar, orang-orang Kristen, Nasrani, Yahudi yang diharapkan masuk Islam, karena kalau masuk Islam tambah kuat Islam itu dihukum mualaf, dikasih zakat supaya masuk Islam. Pada masa Umar dihapus juga. Pun merokok tamat pun tiada karena Islam sudah kuat. Jadi kalau Islam sudah banyak jumlahnya, tidak perlu lagi mereka siapa tahu mungkin masuk Islam Pak nanti kasih kisah. Tidak perlu kalau kita sudah kuat. Yang kelima, wafir riqab, budak. Nah, ini mungkin sudah jarang, tapi boleh jadi ada orang yang diperbudak oleh bosnya, tidak bisa lagi pulang kampung biar lebaran. Nah, ini boleh. Yang keenam, wal gharimina, orang gharim. Apa itu gharim? Yang berutang untuk kebutuhan pokoknya. Tidak ada malu, bajikan yang nanti cerah, nama cibur kan, dia utang, tidak bisa dibayar. Lah bayar si bola anak, ni oi pun natina, utang bayar. Tamar dan lagarnya kan, tidak boleh disariat KTP kalau tidak bayar, dia berutang baru bayar. Ini namanya gharimi. Kebetulan lagi pun nangin karena nyicil motor namanya gharimi. Jadi itu gharimi dengan garing. Kalau utang untuk gaya hidup bukan garing. Dan ini yang banyak. Saya lihat sebelum sertifikasi mana lebih bagus hidupnya. Begitu sertifikasi maka tidak ada yang terima. Karena gaya hidup sebelum ada TPP di Pemda, tunjangan penghasilan itu bagus. Begitu ada TPP malah tambah susah karena semakin banyak penghasilan gaya hidupnya juga mengikuti, sehingga banyak orang yang garimi. Kemudian wa fi sabilillah, untuk jalan-jalan Allah. Guru-guru mengaji yang tidak digaji. Kalau yang digaji tidak usah. Tukang mandi jenazah, penggali kubur, apa di jalan, tukang sapu jalanan, Pak. Itu bisa diminta. Kalau tidak ada yang nyapu di jalan, Pak, kotor ini kota. Itu pejuang di jalan Allah itu. Karena jalanan bersih, hidup jadi nyaman. Makanya tukang sapu jalanan itu kasih zakat fitrah. Tak pasti miskin itu, Pak. Tidak mungkin namanya Pak Sarega punya auto. Jangan lagi coba cek siapa tahu mampu. Tidak mungkin dia mengaku. Tukang gali kubur, tukang sapu jalanan itu termasuk bisa dilihat. Atau penceramah yang suka bicara di daerah dan dia biayai sendiri, tidak berharap ampun. Tapi kalau di Suminasa ceramah jangan pergi, penceramah Suminasa Goa jangan pergi, karena penceramah di Goa itu kan ikan hujan, ikan cakalang, kalau sudah cair pulang. Itu tidak perlu. Kayak saya tidak perlu, karena
Rata-rata kalau kita bicara dikasih kalau pulang. Saya tidak tahu hari ini. Jadi mubalik yang ada di kota bukan bisa dibilang penerima zakat. Dia bisa dibilang berjuang di jalan Allah tapi tidak berhak menerima zakat. Wa bani sabil musafir yang kehabisan bekal. Dulu ini juga kalau musafir dikasih. Sekarang tidak semua musafir karena ada orang kehabisan bekal tapi masih ada pulsanya, bisa telepon, transfer ke tunai. Jadi memang yang tidak ada akses untuk ada uangnya itu dikasih. Nah, inilah yang delapan. Tolong kita disiplin. Jangan keluar dari delapan kelompok karena kalau melanggar kita akan bayar pakai pahala kita nanti di hari kemudian. Mudah-mudahan semangat kita berRamadan, hidup hartanya, syaratnya cukup bayar zakat, bayar zakatnya. Belum cukup syaratnya bayar sedekah, keluarkan infak. Kalau zakat 2,5%, kalau infak tidak ada batasan. Orang Bugis bilang cening hati. Apa itu cening? Tekne Pak Mainatus Syariah, tekne togi Pak Mainatus Syariah. Kalau begitu ya kira-kira 50.000 lah ke atas. Punna 5 sabu bukan cening hati, pasti cening noko hati. Memang tekne Pak Mainatus Syariah tapi tulisannya lumpuh nama lahan orang Jepang yang ada batangan masalah dengan bukan cening hati. Jadi cening hati itu bukan mau-maunya Pak, tapi bagaimana orang yang dikasih itu merasa senang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.